Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz Mubarak dari Fakultas Pendidikan Agama Islam dengan nomor pokok mahasiswa 240621222001, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kelas A semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Fikra Muhammad Najib MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang ilmu pendidikan Islam, yang mana akan membahas dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam, serta perbedaan antara dasar pendidikan Islam dengan dasar pendidikan Barat. Ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan bagian terpenting bagi kehidupan, khususnya umat Islam. Pendidikan merupakan unsur pokok bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang semakin banyak mengerti tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan penciptanya dan apa itu Islam yang sebenarnya, sehingga memperkuat keimanan. Dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar sumber pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam terbagi menjadi 7 macam, yaitu yang ke-1, dasar historis. Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan, agar kebijakan yang ditempuh masa kini akan lebih baik. Yang mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Harj ayat 18, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang kedua, dasar sosiologis. Yang dimaksud dengan dasar sosiologis, dasar yang memberikan kerangka sosio-budaya, yang mana dengan sosio-budaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar ekonomi. Dasar ekonomi adalah yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial, menggali dan mengatur sumber-sumber, serta bertanggung jawab terhadap rencana dan anggaran pembelajarannya. Dasar politik dan administratif. Dasar politik dan administratif adalah dasar yang memberikan bingkai ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan direncanakan bersama. Yang kelima yaitu dasar psikologi. Dasar psikologi adalah yang memberikan informasi tentang bakat, minat dan watak, karakter, motivasi dan inovasi peserta didik, pendidik, tenaga administratif, serta sumber daya manusia. Dasar filosofis. Dasar filosofis adalah dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional. Yang selanjutnya yaitu dasar agama. Dalam Islam, dasar operasional segala sesuatu adalah dari agama, sebab agama menjadi prime bagi setiap aktivitas yang bernuansa keislaman. Dengan agama,
maka semua aktivitas kependidikan menjadi bermakna, mewarnai dasar lain, dan bernilai ubudiyah. Oleh karena itu, dasar operasional pendidikan yang 6 di atas tadi perlu ditambahkan dengan dasar yang ketujuh, yaitu agama. Agar semua aktivitas menjadi bermakna dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan Islam. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia, kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah untuk kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat, karena manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara dasar pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang mana akan membuat seseorang lebih mengenal Tuhannya. Sedangkan pendidikan Barat berlandaskan spekulasi filosof-filosof yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup di dunia saja, sehingga mereka hanya mengisi jasmania dan mengosongkan ruhania. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dikarenakan masih tahap dalam pembelajaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.